Selamat datang pemirsa di channel Darwin OFC. Melanjutkan cerita peperangan di Pulau Okinawa yang juga dikenal dengan Perang Dunia Kedua antara dua belah pihak, yaitu Amerika dan Jepang. Baiklah pemirsa, kita langsung saja ke pokok pembahasan, yaitu pertempuran di laut. Pertama, gugus tugas 58 Angkatan Laut Amerika Serikat dikerahkan ke timur Okinawa dengan bersama grup piket 6-8 kapal perusak, menjaga 13 kapal induk dan 6 kapal induk ringan yang bertugas dari tanggal 23 Maret sampai 27 April dan dalam jumlah kecil sesudahnya. Hingga 27 April, 14 hingga 18 kapal induk pengawal berada di kawasan sepanjang waktu, dan sampai tanggal 20 April, gugus tugas 57 Britania bersama 4 kapal induk dan 6 kapal induk pengawal tetap berada di lepas pantai Kepulauan Sakishima untuk melindungi sayap selatan. Perlawanan udara Jepang relatif ringan selama beberapa hari pertama setelah pendaratan, namun perlawanan udara yang sudah dinantikan tiba pada tanggal 6 April, dimulai dengan serangan 400 pesawat Jepang dari Kyushu. Serangan udara Jepang yang lebih berat berlanjut secara periodik sepanjang bulan April 1945. Selama periode 26 Maret sampai 30 April, 20 kapal Amerika tenggelam dan 157 kapal Amerika rusak akibat aksi Jepang. Kami ulangi, karena serangan kapal-kapal udara Jepang. Di lain pihak, Jepang hingga 30 April kehilangan lebih dari 1.100 pesawat hanya dalam pertempuran melawan Angkatan Laut Amerika dan sekutunya. Pemirsa sekalian, antara 6 April dan 22 Juni, Jepang menerbangkan 1.465 pesawat kamikaze dalam serangan skala besar dari Kepulauan Kyushu, ditambah 185 sorti kamikaze perorangan dari Kyushu dan 250 sorti kamikaze perorangan dari Formosa. Maksud kami dari Kepulauan Formosa. Intelijen Amerika Serikat memperkirakan Jepang hanya punya 89 pesawat di Formosa. Nah, padahal pemirsa, Jepang ternyata memiliki sekitar 700 pesawat, di antaranya dalam keadaan dibongkar atau disamarkan secara baik dan disebar ke desa-desa dan kota-kota. Angkatan Udara kelima Amerika Serikat meragukan klaim Angkatan Laut tentang adanya kamikaze dari Formosa. Amerika Serikat mengalami kerugian kapal-kapal kecil, terutama kapal-kapal perusak dari piket radar, serta kapal-kapal perusak pengawal dan kapal pendarat. Jadi banyak kerugian yang dialami oleh Amerika pasca peperangan ini, karena Jepang ternyata menyembunyikan kapal-kapal udaranya, kemudian menyerang Amerika secara tiba-tiba. Meskipun tidak ada kapal perang utama sekutu atau Amerika yang tenggelam, namun beberapa kapal induk pesawat ternyata rusak berat. Perahu-perahu motor yang berpangkalan di darat juga dipakai dalam serangan bunuh diri oleh Jepang. Ternyata serangan bunuh diri yang dilakukan oleh Jepang ikut merusak kapal-kapal Amerika yang berada di sana. Seperti biasa, kalau sudah keadaan tidak memungkinkan, banyak pilot atau tentara Amerika yang akan bunuh diri ketimbang menyerah, dan bunuh diri itu ternyata juga meledakkan kapal-kapal Amerika yang ada di sekitarnya. Nah, jadi cukup merugikan Amerika juga dan sekutunya. Serangan-serangan yang begitu panjang dan berlarut-larut di bawah kondisi stres akhirnya memaksa Laksmana Chester W. Nimitz dari Amerika dan sekutu untuk mengambil langkah yang tidak terduga, yaitu membebas tugaskan komandan-komandan utama Angkatan Laut. Jadi mereka itu istilahnya diistirahatkan atau dinonaktifkan.
Sesuai dengan praktek perubahan nama armada bersama dengan pergantian komandan, Armada Angkatan Laut Amerika Serikat memulai pertempuran ini sebagai armada kelima di bawah pimpinan yang baru, yaitu Laksamana Squadron Raymond. Tetapi ketika perang berakhir, armada kelima ini disebut sebagai armada ketiga di bawah pimpinan Laksamana William Halsey. Nah pemirsa sekalian, demikianlah cerita singkat tentang serangan atau peperangan yang terjadi di lautan antara Amerika dengan Jepang. Tentunya pertempuran ini disebut dengan pertempuran di daerah Okinawa atau Perang Dunia Kedua. Dan video ini kami akan segera lanjutkan dengan part yang ketiga. Oke pemirsa, sampai jumpa di part yang ketiga. Terima kasih, sampai jumpa.